Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah Jualla bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat yang terdapat pada surah ke-16 pada surah An-Nahl ini, yang bersama-sama kita mengawalinya dari ayat ke-66 sampai dengan ayat ke-70. Mudah-mudahan atas segala kesabaran, ikhtiar, dan perjuangan di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat ini, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah, sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang kita dapati dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, sebagaimana biasanya alangkah baik dan elok serta indahnya apabila kita memperhatikan sejenak pesan-pesan yang telah kita dapati pada ayat-ayat yang telah kita sama-sama membacanya pada hari kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Melalui ayat-ayat yang kita baca sebelumnya, pada hari kemarin kita bisa mendapati bahwa bagaimana melalui ayat ke-61 Allah menyampaikan pesan bagi kita semuanya bahwa kalau seandainya atas kesalahan yang kita lakukan di muka bumi ini, kemudian Allah akan menghukum kita, maka sudah akan binasa semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Itulah yang Allah tegaskan di dalam ayat ini. Sehingga sesungguhnya kalau sana kita menelisik ke dalam diri, secara pribadi, secara individu, ataupun dalam skala seluas-luasnya, keberadaan dan bertahannya kita dalam kehidupan ini sepenuhnya atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah, Allah terus memberikan kesempatan pada kita semuanya atas kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan, untuk kita menyampaikan permohonan ampun dan taubat kita semuanya. Betapa mudahnya bagi Allah untuk menurunkan hukumannya sebagaimana telah Allah tunjukkan melalui segala sesuatu yang telah berlaku pada kaum-kaum terdahulu. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan keleluasaan bagi kita semuanya untuk terus menelisik ke dalam diri, seraya mengenali apa-apa saja yang menjadi kelemahan dan perbuatan-perbuatan tidak baik yang telah kita lakukan selama ini. Seraya kita terus beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar ketika tiba waktunya nanti kita kembali kepada Allah, kita berada dalam bagian hamba-hamba Allah yang telah diampuni, dihapuskan segala dosa dan kesalahannya. Dan begitu pun kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah mengingatkan pula dengan penuh kasih sayangnya kepada kita semuanya, bahwa ada kecenderungan kita manusia untuk menjadikan segala sesuatu, mengorientasikan kepada diri kita pribadi, melalui apa yang kita sukai, apa yang kita senangi, dan apa yang tidak kita sukai atau tidak kita senangi. Sehingga seakan-akan sesuatu itu menjadi indah apabila terdapat kesamaannya dengan apa yang kita inginkan. Atau sebaliknya kita tidak menyukai sesuatu dikarenakan hal itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah melalui apa yang kita jalani setiap hari ini, seandainya pun dalam perjalanan kehidupan kita kemarin, ataupun hari sebelumnya, orientasi itu kita orientasikan kepada diri kita pribadi. Maka semoga dengan kesadaran bahwa betapa kecilnya kita sesungguhnya di alam dunia ini, banyak ciptaan Allah yang jauh lebih besar daripada kita semuanya. Semoga Allah kikis rasa kesombongan, bangga diri, merasa hebat di dalam diri kita dan mengutamakan hanya kepentingan kita semata. Tetapi kita geser sesuai arah kiblat itu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini tiada lain sepatutnya kecuali hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun kita bisa mendapati bagaimana ayat ke-63 Allah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa syaitan akan membuat kita
memandang indah atas apa yang kita lakukan, walaupun itu adalah perbuatan buruk sekalipun. Maka semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita berhati-hati benar di dalam kehidupan ini. Untuk melihat dan membaca dan merenungkan apa saja sesungguhnya yang kita lakukan dalam perputaran waktu 24 jam yang telah Allah berikan kesempatan kepada kita semuanya. Semoga kita geser orientasi kita semata-mata. Sesuatu itu hanya menjadi indah kalau seandainya kita tahu dan merasa bahwa itu terdapat keridhaan Allah di dalamnya. Namun boleh jadi kita masih menyukai sesuatu yang menjadi bagian dari hobi dan kesukaan kita. Semoga Allah berikan pula kepekaan bagi kita semuanya untuk melihat seandainya tidak ada keridhaan Allah di dalamnya. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menjauhinya sejauh-jauhnya. Dan kita bisa mendapati Bapak dan Ibu bahwa di tengah ujian Allah berikan bagi kita semuanya. Allah menegaskan di dalam ayat ke-64 yang terakhir kita baca kemarin. Bahwa dalam begitu banyak ujian dan meskipun Allah telah menjanjikan mengiyakan ketika iblis akan melakukan penggodaan kepada seluruh anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ditegaskannya secara rinci akan menggoda dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanannya. Dua sisi hanya yang tidak disebutkannya. Dari sisi atas dan bawah. Maka disitulah kita berdoa dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan Allah menyediakan bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Allah menyediakan sebagaimana disebutkan di dalam ayat ke-64 terakhir yang kita baca. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmah liqaumin yu'minun. Dan kitab yang kami turunkan kepadamu hanya supaya engkau menjelaskan kepada mereka segala yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi mereka yang beriman. Kalau saudara kita memperhatikan bahwa betapa banyaknya di dalam Al-Quran digandengkan Allah kata huda dan kata rahmah di sini. Bukan hanya petunjuk, tetapi Allah berikan rahmat. Bahwa ketika kita mengikuti atas apa yang Allah berikan petunjuk kepada kita semuanya, maka seketika terbukalah pintu-pintu rahmat Allah untuk kita semuanya. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita Bapak dan Ibu untuk menelusuri pesan terbaru dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-65. Wallahu anzala minas sama'i ma'an fahya bil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Dan Allah menurunkan hujan dari langit, maka dengan itu menghidupkan tanah yang tadinya sudah mati. Sungguh ini adalah suatu tanda bagi mereka yang mendengarkan. Sama-sama kita memperhatikan bahwa di akhir ayat ke-65 ini, Allah tegaskan inna fi dzalik. Bahwa sesungguhnya pada yang demikian itulah la ayatal liqaumin yasma'un. Terdapat tanda-tanda bagi mereka yang mendengarkan. Bagi mereka yang sedang mendengarkan dan bagi mereka yang akan mendengarkan. Pada ayat ke-66 Allah menegaskan, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Dan sungguh dalam binatang ternak juga terdapat suatu tanda. Nusqikum mimma fi butunihi min baini sarfi wa damil labana sa'ighal lisharibin. Dan sungguh dalam binatang ternak juga terdapat suatu tanda. Dari sela-sela tubuhnya, antara kotoran dan darah, kami keluarkan untuk minumanmu, susu murni dan mudah dicerna bagi mereka yang meminumnya. Ayat ke-67. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. Kembali kita bisa mendapat ditegaskan di dalam ayat ini inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun.
bahwa sungguh ini adalah suatu tanda bagi mereka yang arif. Maka pada ayat ke-67 ini Allah menegaskan, dan dari buah-buahan wa min thamarat an-nakhil wal a'nab, kurma dan anggur, dapat kamu peroleh minuman dan makanan yang sehat. Sungguh ini adalah suatu tanda bagi mereka yang arif. Ayat ke-68. Wa uharabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu mengajarkan lebah membangun sarang-sarangnya di bukit-bukit, di pepohonan, dan di pemukiman manusia. Summa kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dzulula. Kemudian makanlah aneka macam hasil buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang luas. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh, dan dari dalam perutnya keluar minuman yang beraneka warna. Fihi shifa'un linnas, di dalamnya mengandung obat bagi manusia. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Sungguh ini adalah tanda bagi mereka yang menggunakan fikiran. Ayat ke-70. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardhil umuri likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a. Dan Allah dialah yang telah menciptakan kamu, kemudian membuat kamu mati. Dan di antara kamu ada yang dikembalikan ke usia yang sudah tak berdaya, sehingga tidak mengetahui apa-apa lagi yang tadinya sudah banyak yang diketahuinya. Allah Maha Tahu. Allah Maha Kuasa. Shadaqallahul Azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, apabila kita perhatikan dari ayat ke-65 sampai dengan ayat 70 yang kita baca pada pagi hari ini, paling sedikit kita bisa mendapati pada 3 tempat ini, inna fi dzalika laayah, bahwa di dalam semuanya ini terdapat tanda-tanda, terdapat simbol-simbol, terdapat pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Namun untuk menjadi perhatian bersama bagi kita semuanya, bahwa bagaimana pada ayat ke-65, bahwa tanda-tanda itu hanya bisa difahami dan dilihat dan dirasakan oleh orang yang sedang ataupun akan mendengarkan. Dan tentunya kita telah banyak sekali mendapati ayat-ayat yang kita baca sebelumnya, Bapak dan Ibu, bahwa mendengarkan ayat-ayat Allah sama seperti halnya melihat ayat-ayat Allah, bukan semudah dan sesederhana melihat dengan mata kepala ataupun mendengar hanya dengan telinga kepala. Tetapi bagaimana Allah mengajarkan kepada kita semuanya bahwa kita harus merenungkannya, harus mentadaburinya. Dan itulah yang kita gunakan di dalam mendengarkannya. Betapa sesungguhnya termasuk di dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini. Karena itulah kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri. Wahai Allah, lapangkanlah dadaku ini. Bukan dada kita menjadi luas secara fisiknya, tetapi luas dan bersih serta murni untuk menampung ketika Allah menurunkan hidayahnya bagi kita semuanya, sehingga apa yang kita dapati memberikan kesan yang sangat mendalam bagi kita semuanya. Betapa melalui ayat ke-65 ini Allah memilih inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Allah pilih bentuk kedua, bahwa sesuatu yang sedang dan akan. Artinya Bapak dan Ibu, tiada putus-putusnya kita harus terus berupaya saat ini dan saat yang akan datang, terus kita
memohon kepada Allah agar diberikan keistiqomahan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Dan ketika kita mendapati Bapak dan Ibu bahwa mengawali ayat ke-66, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, dan sungguh dalam binatang ternak juga terdapat suatu tanda. Kita dapati bahwa bagaimana para mufassir, para ulama kita mengajarkan kepada kita di dalam memahami ayat ini. Kita bisa melihat melalui jendela kata yang digunakan. Bahwa bagaimana kita dapati di dalam salah satu kamus bahasa Arab dan Inggris yang ditulis oleh Awi Munawwir, abar, yang merupakan akal kata daripada ibroh yang kita dapati pada pagi hari ini, yang berarti adalah lewat, atau berlalu, atau melampaui. Dan kemudian kita bisa mendapati, merupakan bagian daripada turunannya adalah i'tibar, i'tabara, menganggap, mempertimbangkan, dan menghargai. Sehingga tentunya sesuatu menjadi ibrah apabila kita memahaminya. Tidak hanya dengan pemahaman intelektualitas kita semata, tapi menyeberang kita, melampaui itu semua. Tidak hanya kita melihat apa yang ada di permukaan yang nampak, tetapi kita bisa membayangkan bahwa bagaimana akar dan fondasi dari sesuatu yang nampak itu. Kita boleh jadi mengenal anggur, mengenal apel, tapi boleh jadi ada di antara kita yang belum tahu bahwa bagaimana sesungguhnya buah apel itu didapatkan melalui pepohonan ataupun tumbuhan seperti apa, bagaimana merambatnya, di mana akarnya. Maka sesungguhnya di dalam kita membaca ayat-ayat Allah ini, tidak mampu kita untuk memahami sesuatu yang terkandung di dalamnya, yang di luar apa yang bisa diindera oleh panca indera kita. Melainkan hanya kita memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita bahwa di dalam segala sesuatu yang didapat dalam kehidupan ini, ketika Allah menegaskan pernyataan yang dihadirkan oleh orang-orang yang melalui olah zikir dan olah fikirnya, keluar pernyataan di dalam dirinya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidak ada yang sia-sia dari apa yang telah Engkau ciptakan ini, melainkan terdapat tanda-tanda dan pesan yang sangat syarat di dalamnya. Maka begitu pun kita bisa mendapati dalam ayat ini bahwa bagaimana Allah membimbing kita satu persatu penuh kesabaran, diberikan tuntunan kepada kita. Tidak hanya diberikan tuntunan untuk kita memperhatikan bagaimana penciptaan langit dan bumi, tetapi Allah tunjukkan juga perhatikan binatang-binatang itu. Tidak mungkin Allah menciptakan binatang-binatang itu sia-sia. Sebagaimana kita mendengarkan beberapa hari yang lalu, Bapak dan Ibu, betapa Profesor Agus Pakpahan menjelaskan kepada kita semuanya, bahwa betapa lalat yang kita pandang hina dan rendah, boleh jadi kita merasa jijik kepadanya. Sesungguhnya hanya keterbatasan kita yang tidak memahami bahwa tidak sia-sia Allah menciptakan itu, ternyata banyak sekali fungsi kemaslahatan yang dihadirkan melalui lalat itu. Namun tentunya di dalam memahami seperti halnya Allah telah mentakdirkan menciptakan untuk kita tanaman padi-padian itu, tidak akan mungkin kita serta-merta bisa mengkonsumsi, menjadikan sebagai asupan padi itu dengan begitu saja, tanpa kita harus mengupas kulitnya, tanpa kita harus mencuci dan mentanaknya, memasaknya. Sama seperti halnya tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan saripati dari kelapa itu kalau seandainya kita tidak berupaya untuk membuka kulit sabutnya, melepaskan batoknya, memarutnya, memerasnya, baru kita mendapatkan saripatinya. Allah memberikan contoh begitu banyak di dalam kehidupan ini. Allah ingin kita berikhtiar. Allah menjadikan contoh bagi kita dari seorang bayi yang disuapi, tapi tidak selamanya bayi itu disuapi, kemudian terus berkembang dan bahkan ia bisa menyuapi orang lain. Maka itu pula sesungguhnya Allah menyampaikan kepada kita untuk hal-hal yang terkait spiritualitas kita. Bahwa Allah ingin kita menggali.
Allah telah berikan kemudahan kita membaca Al-Quran, tetapi Allah meminta kita tidak cukup dengan itu. Kita harus mengkajinya, harus merenungkannya dan merefleksikannya di dalam seluruh fenomena kehidupan kita. Di kanan semuanya ada tanda-tanda yang Allah berikan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini juga Bapak dan Ibu sebetulnya membuat kita tersadarkan bahwa betapa tidak pantas dan tidak patutnya kita menyombongkan diri di dalam kehidupan ini. Allah gambarkan bahwa melalui binatang ternak itu, Allah hadirkan di dalam tubuhnya itu. Di dalam anatomi tubuhnya, dilengkapi dengan seluruh sarana dan perlengkapan, sehingga kita bisa melihat bahwa darah mengalir dengan salurannya sendiri. Dan bahwa betapa kotoran pun ada salurannya tersendiri. Dan bahwa betapa kemudian di sela-sela itu semua Allah hadirkan susu yang menyegarkan dan menyehatkan itu. Bisa kita lihat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Bukan hanya sederhana kita melihat misalnya pada seekor sapi. Boleh jadi kita mudah mencernanya. Atau mungkin pada anatomi seorang ibu. Kita bisa melihat bahwa bagaimana sesungguhnya Allah menciptakan aliran-aliran darah itu. Bagaimana Allah menciptakan aliran-aliran kotoran-kotoran itu. Dan bahwa bagaimana air susu ibu itu bisa dikeluarkan dengan teknologi yang Allah ciptakan. Yang super teknologi itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Saya melihat Bapak dan Ibu. Pada binatang peliharaan menantu saya. Dia sangat menyukai sekali alah binatang yang sangat kecil, yang seperti tikus itu bentuknya. Kecil sekali Bapak dan Ibu. Tetapi ia menyusui anak-anak yang jauh lebih kecil lagi. Sehingga kalau sana kita melihat bahwa betapa rumitnya sesungguhnya. Nah sesungguhnya kita diminta oleh Allah melihat semuanya ini. Agar terhantar kita bahwa siapakah yang menciptakan makhluk-makhluk yang tidak saja indah, tetapi sesuatu yang tidak akan mungkin terjangkau dengan kepala, dengan pikiran, dan sehebat apapun ilmu kita. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu Allah hantarkan semuanya ini untuk kita merenduk di hadapan Allah. Dan saya menelusuri pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, kata farthiu hanya ada di dalam ayat ini, menyebutkan kotoran itu. Betapa sesungguhnya Allah mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita berjalan, kita juga sebetulnya membawa kotoran di dalam tubuh kita ini. Bisakah kita membayangkan kalau kita berjalan berdampingan dengan seseorang, dan kemudian orang yang di samping kita menenteng satu kantong plastik yang berisi kotoran, boleh jadi kita akan menjauh darinya. Karena kita khawatir akan bau atau tercipratnya. Tapi kita lupa bahwa di dalam diri kita juga setiap saat kita mengantungi kotoran-kotoran itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah sesungguhnya Allah menyampaikan pesan pula untuk kita semuanya. Melalui simbol-simbol ini untuk bisa kita mengambil ibrahnya. Bukan masalah adanya kotoran ataupun darah atau susu itu. Yang penting kita mengetahui bahwa bagaimana hakikatnya agar menghantarkan pesan-pesan ruhani bagi kita semuanya. Bahwa kalau seandainya kita menyadari bahwa secara fisik di dalam tubuh kita ini tidak hanya mengalir darah ataupun cairan lainnya, tetapi terdapat pula kotoran di dalamnya. Maka tentu kita berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Bahwa kotoran itu bukan hanya kotoran fisik, boleh jadi juga ada kotoran di dalam pikiran kita. Boleh jadi ada juga kotoran-kotoran di dalam hati kita. Maka tentunya kesadaran atas keberadaan semuanya ini, kita memohon kepada Allah agar yang terlahirkan melalui segala sesuatu yang kita sampaikan, kita ucapkan, dan kita lakukan adalah merupakan susu murni itu. Bukankah pada seorang ibu yang dikeluarkan untuk menjadi santapan putra-putri terkasihnya, hanya susu yang diberikannya. Dan begitu pun Allah menyampaikan pesan ini Bapak dan Ibu. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Maka kita bisa mendapati bahwa ekspresi kasih sayang luar biasa yang Allah hantarkan melalui ayat ini. Allah hadirkan rinci sekali Bapak dan Ibu. Dan dari buah-buahan kurma dan anggur dapat kamu peroleh minuman dan makanan yang menyehatkan itu.
Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Namun hal ini hanyalah merupakan tanda-tanda dan simbol-simbol yang hanya berlaku kepada orang yang arif, kepada orang yang mampu menggunakan akal dan pikirannya secara bijak dalam hal ini. Dan kalau kita mendapati pula Bapak dan Ibu bahwa melalui ayat ini, kita bisa mendapati bahwa Allah Maha Sabar. Bahwa sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita, Allah himpun kita setiap pagi, diberikan keistiqomahan untuk mendapati dan menelusuri ayat-ayatnya. Dan betapa Allah sabar memberikan penjelasan kepada kita melalui ayat-ayat ini. Semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah ini pun merefleksi dan menghadirkan aplikasi dalam kehidupan kita. Boleh jadi kadangkala kita kesal kepada suami atau istri atau kepada putra-putri, anak-anak kita atau saudara atau sahabat kita atau staf kita. Maka mencontoh atas apa yang Allah berikan, terus saja kita memberi Bapak dan Ibu. Terus saja kita berikan penjelasan dengan penuh kesabaran. Karena kita yakin bahwa sesungguhnya yang memberikan hidayah itu bukan kita. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Itu yang Allah sampaikan dalam surah Al-Qasas pada ayat ke-56 itu. Engkau tidak bisa memberi petunjuk meskipun itu kepada yang engkau cintai. Tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Maka yang kita lakukan adalah memberikan penyikapan terbaik atas apa yang bisa kita lakukan. Kita lakukan ikhtiar Bapak dan Ibu. Dan salah satu ikhtiar kita doa. Senjata dan perisai para nabi dan rasul itu doa. Wala tayasu mir rauhillah. Allah melarang kita untuk berputus asa di dalam rahmat Allah. Meskipun di dalam kita menyampaikan pesan kebaikan kepada orang yang kita cintai sekalipun. Tugas kita hanya menyampaikan. Allah memberikan contoh bagi kita. Matahari tetap saja menyinari. Orang memandangnya atau tidak matahari itu. Matahari tidak peduli. Dia hanya melaksanakan perintah Allah. Menerangi, memberi cahaya, dan memberikan kehangatan pada bumi ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semuanya bahwa bagaimana ibrah ini Bapak dan Ibu Allah hadirkan begitu banyaknya di dalam Al-Qur'an. Saya ingin menyampaikan bahwa beberapa hasil penelusuran mengenai ibrah ini sendiri. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mengenai ibrah dalam surah Ali Imran ayat ke-13. Sungguh telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka, golongan muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang mempunyai penglihatan. Inna fi dzalika la'ibratal liulil absar. Maka betapa kita bisa mendapati Allah melengkapi kita. Bukan hanya inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun, dan bukan hanya inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun, dan bukan hanya inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, tetapi Allah pun melengkapi dalam surah Al-Imran ini inna fi dzalika laayatil inna fi dzalika la'ibratal liulil absar, bagi orang yang melihat. Melihat tentunya bukan hanya melihat dengan mata kepala. Dan kemudian kita bisa mendapati pula Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa bagaimana Allah menyampaikan bagi kita semua. Inna fi dzalika la'ibratal liman yakhsha. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Apa makna takut kepada Allah? Adalah takut berbuat dosa kepada Allah. Adalah takut mengkhianati Allah. Takut jauh dari Allah. Takut membuat Allah tidak ridho. Takut membuat Allah tidak suka sama kita. Dan begitu pun Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Begitu banyaknya pesan yang disampaikan melalui ayat-ayat yang lainnya. Dan terakhir saya ingin membacakan dalam surah Al-Hasyr ayat kedua. Di dalam ayat ini disampaikan
Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim liawwalil hasyr ma dhanantum ay yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Dan terakhir, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sama-sama kita bisa mendapati pada hari ini bahwa bagaimana Allah telah menghadirkan melalui lebah, melalui madu sebagai simbol bagi kita semuanya, bagaimana Allah telah memerintahkannya, dan bagaimana Allah menjadikan melalui lebah itu Allah menghadirkan nikmat dan sebuah pembelajaran sekaligus. Sehingga bukan hanya menikmati manis madunya, tetapi bagaimana Allah menuntun kita semuanya bahwa segala keindahan, kelezatan, dan kemukjizatan dari obat yang terkandung di dalam madu itu sendiri, Allah tuntun kepada kita semuanya bahwa bagaimana lebah itu memelihara dan memilih makanan-makanan, yaitu berupa bunga-bunga yang didapatinya, yang indah-indah itu sampai dengan Allah hadirkan madu yang melezatkan dan menyehatkan itu. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memikirkan hal ini. Dan terakhir Bapak dan Ibu, wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardhil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Dan Allah dialah yang telah menciptakan kamu, kemudian membuat kamu mati, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang sudah tidak berdaya, sehingga tidak mengetahui apalagi yang tadinya sudah banyak diketahuinya. Allah Maha mengetahui. Nah, betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa Allah mengingatkan kepada kita semuanya. Boleh jadi dengan pertambahan usia kita sekarang ini Bapak dan Ibu, Allah buktikan kepada setiap diri kita bahwa betapa maha benarnya Allah, maha benarnya ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Boleh jadi kita sekarang ini sudah mulai melemah Bapak dan Ibu. Tidaklah sekuat dulu lagi. Dan boleh jadi kita bisa mendapati ada orang-orang tua di seputar kita yang kini mendapatkan ujian dari Allah, lupa pada sebagian masa lalunya, atau bahkan lupa sama sekali, sehingga tidak tahu lagi bagaimana cara menyuap dan tidak lagi bagaimana cara berjalannya. Ini sebuah pembelajaran dari Allah, dan bahwa betapa Allah mengingatkan Bapak Ibu sekalian di dalam Al-Quran ini. Banyak sekali peringatan Allah mengenai umur ini. Saya hanya ingin membacakannya saja, mudah-mudahan Allah berikan kemanfaatan dan berkah bagi kita semuanya. Dalam surah ke-21 ayat ke-44, sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia, hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri itu? Apakah mereka yang menang? Dan kemudian kita bisa mendapati bahwa bagaimana ujian umur ini. Tetapi kami telah menciptakan beberapa umat dan telah berlalu atas mereka masa yang panjang. Dan engkau Muhammad tinggal bersama-sama penduduk Madian dengan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Tetapi kami telah mengutus rasul-rasul. Dan begitu pun dalam ayat ke-7, selain daripada ayat ke-70 yang kita baca pada pagi hari ini, sebagai terakhir yang saya bacakan untuk kita semuanya, di dalam surah ke-22, surah Al-Hajj, ayat ke-5, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan. Dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan. Sampai usia sangat tua dan pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga atas apa yang kita dapati dalam ayat-ayat ini, semoga menjadi sebuah pembelajaran dan peringatan bersama bagi kita semuanya. Bahwa pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat menyikapi dengan penuh kearifan segala sesuatu yang berlaku di dalam kehidupan kita, dan Allah hadirkan sebagai ujian pula segala sesuatu yang berada di seputar kita. Semoga Bapak Ibu sekalian kita mengikuti apa yang dinasihatkan oleh leluhur kita dulu, mengikuti ilmu padi. Bukan hanya semakin berisi, semakin merunduk, bahwa semakin bertambahnya usia kita,
sepatutnya kita semakin merunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nanti ketika tiba saatnya tidak kaget lagi kita dikarenakan kita sudah memulai adaptasi itu untuk persiapan kembali kepada Allah dalam keadaan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barokah dan hidayahnya untuk kita semuanya. Dan semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat kita baca ini pula kita pun melanjutkan istighfar kita, mohon ampun kepada Allah, bertaubat atas segala dosa dan kesalahan kita. Semoga kita semuanya dikembalikan nanti kepada Allah dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ilmu pada kita semuanya melainkan hanya atas apa yang Allah titipkan dan yang Allah ajarkan kepada kita semuanya. Sesungguhnya hanya Allah yang Maha mengetahui dan Allah pula yang Maha bijaksana itu.